Bu Sari tiba-tiba muncul membawa mangkuk berisi darah segar dan meletakkannya di meja. Makhluk itu menghisapnya rakus. Saat itulah Bayu sadar, warung ini bukan warung biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lapak Kilas, mengungkap sejarah, mitos, atau fakta. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah klik channel ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan dan kemudahan dalam segala urusan. Kali ini saya punya sebuah cerita dari seorang pemuda yang bernama Bayu, dan nama-nama semua nanti dalam toko ini sudah kami samarkan. Jadi Bayu ini adalah seorang pemuda perantauan yang baru saja mendapat pekerjaan sebagai karyawan di sebuah rumah makan terkenal di kota Jawa Tengah. Namanya Warung Makan Bu Sri, dan nama warung ini juga telah kami samarkan. Letaknya warung ini cukup strategis di pinggir jalan besar, selalu ramai dan memiliki reputasi makanan yang enak serta harga yang terjangkau. Bagaimana kisahnya? Check it out. Jadi kisah ini berawal ketika pertama kali Bayu melamar di sana. Tak ada wawancara yang panjang atau tes apapun. Bu Sari pemiliknya hanya menatapnya sangat lama lalu tersenyum samar sebelum berkata, "Kamu mulai bekerja besok ya?" katanya Bu Sari. Bayu seharusnya curiga, tapi karena butuh pekerjaan, Bayu hanya mengiyakan. Hari pertama Bayu bekerja berjalan cukup lancar teman-teman. Jadi Bayu bekerja di bagian kasir, menghitung pembayaran dari pelanggan yang terus berdatangan. Tapi ada satu hal yang aneh teman-teman, yang langsung membuat bulu kuduk si Bayu merinding. Beberapa kali Bayu melihat Mbok Surti, pelayan senior di sana, membawa makanan ke meja kosong di pojokan. Bayu sempat berpikir ada pelanggan yang duduk di sana, tapi saat dilihat Bayu lebih teliti, tak ada siapapun yang duduk di sana. Bayu bertanya kepada Mbok Surti, "Mbok, buat siapa makanannya?" Mbok Surti hanya tersenyum tipis. Kemudian dia berkata, "Sudah, jangan banyak tanya, kerja aja yang bener." Bayu tak mau berpikir aneh-aneh, tapi perasaan tak enak itu mulai muncul dari dalam benak Bayu, teman-teman. Seminggu bekerja di sana, Bayu mulai terbiasa, tapi Bayu juga mulai menyadari ada beberapa peraturan aneh di warung itu. Yang pertama, jangan pernah menolak pelanggan meskipun restoran sudah penuh. Yang kedua, jangan bertanya tentang siapa yang duduk di meja pojok. Dan yang ketiga, setiap malam Jumat tutup lebih awal sebelum jam 10 malam. Bayu yang awalnya menganggap ini hanya mitos, perlahan mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam Bayu penasaran. Saat warung sepi, Bayu diam-diam mengintip meja pojok. Bayu melihat Mbok Surti meletakkan makanan di sana seperti biasanya. Tapi kali ini Bayu mendengar sesuatu. Suara sendok dan garpu beradu, seolah-olah ada seseorang yang benar-benar sedang makan di tempat itu. Bayu merinding. Bayu yakin tak ada siapapun di meja itu. Ketika malam Jumat, Bayu mendapat shift malam. Warung sudah hampir tutup, tapi tiba-tiba seorang pelanggan datang. Dia seorang pria tua teman-teman, dengan wajah pucat dan mata cekung. Ia memesan makanan lalu duduk di meja pojok. Yang membuatnya semakin takut, Mbok Surti terlihat ketakutan saat melihat pria itu. Mbok Surti buru-buru berbisik kepadanya, "Bayu, cepat keluar dari sini, jangan lihat apapun, jangan dengar apapun," katanya. Tapi rasa penasarannya terlalu besar. Akhirnya Bayu bersembunyi di balik dapur dan mengintip. Saat itu juga Bayu hampir pingsan melihat apa yang terjadi teman-teman. Pria tua itu mulai makan, tapi semakin lama wajahnya berubah. Kulitnya mengelupas, tubuhnya menyusut, dan dalam hitungan detik ia berubah menjadi sosok mengerikan. Makhluk kurus kering dengan mata hitam kosong. Bayu ingin berteriak tapi tidak bisa. Bayu lari sekencang-kencangnya malam itu. Tapi Bu Sari dan Mbok Surti berhasil mengejarnya. Mereka tak marah, justru mereka terlihat pasrah. "Kamu sudah tahu segalanya Bayu," kata Bu Sari.
Akhirnya mereka menceritakan rahasia mengerikan warung ini. Bertahun-tahun lalu suami Bu Sari menderita sakit keras. Karena tak punya uang, ia mencari cara cepat untuk kaya. Ia mendatangi seorang dukun dan diberi jalan membuka rumah makan dengan syarat harus memberi makan mereka. Siapa mereka? Katanya Bayu. Bu Sari hanya tersenyum lemah, teman-teman. Kemudian Bu Sari menjawab, makhluk yang tak seharusnya ada di dunia ini mereka membayar dengan keberuntungan, tapi kita harus memberi mereka makan. Bayu baru sadar, itulah mengapa warung ini selalu ramai, makanannya enak dan harganya murah. Semua ini dari hasil pesugihan ternyata. Bayu ingin lari, ingin pergi sejauh mungkin. Tapi saat itu Bu Sari menatapnya tajam. Kamu bisa pergi Bayu, tapi ingat, siapapun yang sudah tahu rahasia ini tak akan bisa lepas begitu saja. Dan tiba-tiba Bayu pun pingsan. Keesokan paginya Bayu terbangun di kamar kosnya. Bayu berpikir itu semua hanya mimpi buruk semata. Sampai Bayu melihat seragam warung Bu Sari tergantung di kursi bersih dan rapi. Handphonenya berdering, nomor tak dikenal menelpon. Saat diangkat Bayu, suara di seberang berkata dengan nada yang terlalu familiar. Ayo kerja Bayu, pelanggan sudah menunggu. Ternyata Bayu tak bisa keluar dari tempat itu. Bayu sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi begitulah kisahnya teman-teman. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di channel Napak Tilas mengungkap sejarah, mitos atau fakta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.